yang ketika sudah ambien itu wasir ya, ketika sudah ada timbul benjolan di dalam di dubur itu, diolesin sama lidah buaya. Atau merebus daun ungu. Nah, insya Allah sembuh itu. Yo monggo, apalagi penyakit apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Zainal Santri Deso, herbal dan spiritual, dai setengah kondang sarjana kuburan. Pelopor safari silaturahmi pengobatan gratis se-Nusantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Zainal Santri Deso, herbal dan spiritual, dai setengah kodang, sarjana kuburan, pelopor safari silaturahmi pengobatan gratis se-Nusantara. Iya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya tidak bosan-bosan saya selalu berdoa untuk seluruh anak bangsa, untuk seluruh sahabat santri Deso dimanapun berada, semoga dengan keberkahan para wali, para nabi, para malaikat, serta guru-guru kita, para leluhur kita, orang tua kita, semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dunia hingga akhirat, ketetapan iman, ya, berkahan hidup, kesuksesan dan terkabulnya segala doa dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, untuk tema kali ini saya kasih judul yaitu obat dari segala jenis penyakit, medis dan non medis. Iya. Untuk semua sahabat santri Deso yang ingin ngobrol dan konsultasi kepada saya persilahkan bebas ya. Bebas. Iya. Ketika kita bicara kesehatan, ketika kita bicara kesehatan lah ya, ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Karena dengan sehat kita mampu melakukan segala hal, karena dengan sehat kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas kita, baik mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dalam membuktikan rasa cinta kepada Allah dengan beribadah, serta dengan menunjukkan rasa basyariah kepada sesama, sehingga kita menjadi makhluk yang paling beruntung pastinya. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita bicara kesehatan, Allah telah banyak mengajarkan kita suatu doa-doa ya, doa-doa khusus untuk segala jenis pengobatan. Itu untuk usaha batiniahnya ya. Untuk lahiriahnya bisa Allah sediakan berbagai macam obat, tanaman-tanaman herbal ya, ataupun seperti dari makhluk seperti binatang ya, lebah gitu. Karena kesembuhan itu ada 3, yaitu bekam, kai, dan minum madu. Iya ini. Tapi untuk umatku kata Nabi, kai aku larang. Apa itu kai? Kai itu adalah besi yang dibakar lalu ditempelkan ke telapak kaki. Ya, itu dilarang untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah obat dari segala jenis penyakit ya. Mengenai madu, mau sakitnya apa, insya Allah itu pakai madu, ikhtiarnya. Kenapa bisa madu? Selain daripada anjuran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, madu ini adalah
salah satu sel yang hidup. Jadi untuk ketika kita minum sifatnya hangat, ya sifatnya hangat sehingga detox. Detox itu mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh kita. Insya Allah sembuh. Gitu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita perkenalkan apa aja sih dan penyakitnya. Apa ya, mengikuti dari semua ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita, para leluhur kita, para ulama kita. Di situ dalam kitab Silahul Mukmin, karya dari Mbah Yai Mahfud Syahroni Kerandan Magelang, di situ dikatakan oleh beliau dalam kitab tersebut, jangan kau tanyakan kepada tabib atau dokter mengenai keampuhan doa, mantra, obat. Mengenai mantra atau doa obat, tapi tanyakanlah kepada orang yang telah membuktikan keampuhan doa tersebut atau mantra tersebut. Wah, luar biasa saudaraku sebangsa dan setanah air. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah membimbing hambanya melalui para wali-waliullahnya, ya, para nabi-nabinya, bagaimana cara mengobati orang, bagaimana cara mensikapi dalam segala hal apapun, termasuk dalam hal pengobatan. Nah, di situ banyak sekali di antara doa-doa yang diajarkan untuk dalam hal pengobatan ada sholawati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ini adalah doa sholawati bil qulub. Sholawati bil qulub adalah salah satu doa yang sangat mustajab sekali. Banget ampuhnya doa itu ketika pertama kali turun, ketika pada masa itu lahir dan timbul perdebatan. Orang takut musyrik pada masa itu. Akhirnya bahwa ini adalah suatu doa yang sifatnya berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini bisa kita rasakan bahwa itu bukan suatu larangan atau tidak sesuatu yang mengkhawatirkan dalam hal akidah. Oh, luar biasa. Dulu saya ketika dapat doa ini hampir 20 tahun yang lalu. Iya, dari seorang nenek yang usianya jauh di atas 100 tahun. Dan saya bertanya, "Nek, apa rahasianya umur panjang?" Ternyata disampaikan oleh beliau, yaitu sholawati bil qulub. Nah, itu untuk doa atau amalan sholawat atau amalan untuk segala jenis penyakit, ya. Untuk siapa teman-teman lagi, ya, doa-doa untuk penyakit. Li khamsatun udfi biha kharul wabail khatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha kharul wabail khatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Ini doa tolak bala yang diijazahkan langsung oleh Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada zaman dahulu. Doa tolak bala, doa pagebluk. Iya, tapi waktu itu saya dapatnya dari Kiai Ahmad Shodiq, salah satu kasepuhan pondok pesantren Sidratul Mubarak yang membimbing awal-awal saya mengenai ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang selalu disertai saya harus tirakat, puasa mutih pada zaman dulu, zaman remaja saya, ya, kurang lebih sekitar 20-25 tahun yang lalu, ya, 20 tahunan lah. Ya, kurang lebih saya selalu pengen ini tirakatin. Ya, sekarang ini hasilnya ya saat ini
Ternyata dulu ketika tanya apa nggak dikasih tahu, dah tirakat katanya, dah puasa. Nah, dulu ayat 7 falak nas ayat kursi apa semua 7 hari 7 hari 7 hari, bahkan ada yang puasa bisu zaman dulu. Itu untuk menguatkan jiwa spiritual kita, menguatkan jiwa spiritual kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu tadi doa-doa yang untuk metode pengobatan ya. Masih banyak yang lain. Nah, sekarang kembali kepada urusan herbal ya, herbalnya ini. Dan satu lagi untuk kesuksesan dalam hal pengobatan ya. Kembali saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwa pengobatan itu kuncinya adalah yang pertama ada niat, yang kedua yakin. Yakin yang ngobatin sama yang diobatin. Yang ngobatin yakin bahwa nolong untuk mengobatin itu sembuh, yang diobatin juga punya keyakinan yang sama. Saya berobat di tempat ini yakin bahwa sembuh. Tapi tingkat menuju keyakinan ini harus diilmui. Jangan ngawur gitu ya. Jangan ngawur, diilmui. Dek bismillah saya berniat untuk berobat ya, atau meminta tolong atau meminta apalah ya, yang penting dalam kerangka pengobatan yakin. Wah, baik yang ngobatin maupun yang diobati, apapun itu jenis penyakitnya ya, apapun itu jenis penyakitnya ya, saudaraku sebangsa dan setanah air. Nah, sekarang ketika kita bicara membangkitkan bagaimana manpower dalam tubuh kita, bagaimana kita membangkitkan power yang ada dalam tubuh kita, dalam diri seorang manusia ini ada kekuatan yang luar biasa yang mampu mengobati kita, mengobati diri kita sendiri. Gitu. Bahwa pengobatan secara spiritual itu 75% mendominasi kesembuhan. Begitu pula sebaliknya, 75% mendominasi kegagalan ketika kita tidak mampu meletakkan hati kita dalam posisi yang benar. Jadi kalau untuk herbalnya 25% untuk obat. Ya, obat itu 25%, selebihnya spiritualnya ini 75%. Gitu. Makanya Al-Fakir Zainal Santri Deso, saya selaku herbal dan spiritual selalu mendominasi utama adalah kita hantam dulu spiritualnya. Gitu, pengobatannya wantem dulu. Dalam pengobatannya kita cek dulu nih, mental spiritualnya seperti apa. Kita pakai amalan-amalan yang mengarah kepada sesuatu yang melibatkan spiritual. Gitu. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, ya sekarang ini obat-obatnya apa sih, herbal-herbalnya? Yuk kita teman-teman saya kasih tahu. Yang pertama, Al-Fakir Zainal Santri Deso bukanlah seorang yang yang bisa, bahwa Santri Deso ini hanya sebagai pelayan umat ya, yang berusaha untuk memberikan manfaat pada sesama. Bagaimana caranya agar mampu bisa membantu kepada sesama. Di sisi lain bahwa saya bukan, dan saya tidak buka praktek ya. Adapun ketika ada yang minta tolong ya saya tolongin sebisa saya, semampu saya. Ikhtiar, berusaha mengenai kesembuhan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi segala sesuatu ada tanda-tanda dan diajarkan bagaimana cara mengobatinya. Itu mulai penyakit apapun. Untuk semua sahabat Santri Deso yang sudah hadir dan yang sudah komen ya, bisa tanya langsung di situ, semua pasti saya jawab. Tidak ada yang tidak jawab ya seputar apa pengobatan. Gitu ya. Saya akan jawab semuanya. Untuk segala jenis pengobatan apapun, herbal maupun spiritual, medis maupun non medis, insya Allah akan saya jawab semua, tidak ada yang tidak. Mulai penyakit apa, ayo disebutkan, ayo penyakit apa silahkan. Mulai penyakit emah,
asam lambung, penyakit apa lagi? Penyakit mata, penyakit gatal, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit apa lagi? Kista, ya, penyakit apa lagi? Terus apa lagi? Ya semualah penyakitnya. Ya, lama yang belum punya momongan, ayo silakan. Atau lama yang jodohnya belum datang, itu semua bisa diobati gitu loh. Bukan tidak, ada metode-metode khusus yang memang harus dilakukan gitu ya. Segala jenis penyakit apa saja. Mau tanya apa nggak apa-apa, untuk santri Indeso insya Allah akan menjawab semuanya di sini ya. Kemarin setelah bikin hiburan heboh, yaitu melihat watak dan karakter seseorang melalui status Facebooknya, ya insya Allah melalui komennya, ya insya Allah bisa, atau melihat fotonya atau melihat orangnya, tidak butuh waktu lama, tidak lebih dari 3 menit insya Allah. Iya, kembali lagi itu hanya hiburan ya. Nah, ini kembali kepada pengobatan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya untuk segala jenis penyakit apapun nih, khususnya nih perhatikan ya, untuk semua sahabat santri Indeso. Ini Al-Fakir Zainal Santri Indeso herbal dan spiritual, semua pengobatan rujukan dari berbagai kitab, berbagai pengalaman, berbagai kitab-kitab kuno, diantaranya kitab-kitab yang dipelajari dalam hal pengobatan oleh Al-Fakir Zainal Santri Indeso herbal dan spiritual, yaitu yang pertama kitab Silahul Mukmin, ya, kitab Jawami'ul Fawaid, ya, terus kitab-kitab kuno, nah, kitab kejawen, kitab Jawa, kitab, bahkan ada kitab yang pakai bahasa apa itu, Ibrani. Wah, ini yang bikin gitu ya. Saya punya kitabnya ya, dari salah satu kiai ya, salah satu ulama, putra seorang mursyid tolekoh yang ada di Jawa Tengah. Ya, saudara sebangsa dan setanah air, perhatikan dan perhatikan. Untuk penyakit, segala jenis penyakit apapun yang berhubungannya dengan perut, ya, hubungannya dengan perut, hubungannya dengan, mohon maaf, jin setan, ya. Ini yang pertama, siapkan 3 atau 5 butir jeruk nipis atau lemon. Yang pertama. Yang kedua, siapkan 1 sendok makan garam suwuk, atau garam yang dibacakan, yang didoakan ayat-ayat Quran atau bersolawat, nggak apa-apa. Itu kalau saya secara pribadi memakai uyah suwuk ya, ramuan uyah alamiah yang sengaja disuwuk dengan berikan 1 khataman Quran dan ayat-ayat pengobatan ya, yang dilakukan, yang telah diberkahi oleh doa-doa tersebut. Iya, dan suwuknya itu, garamnya, uyahnya itu dari sumur, bukan dari laut. Insya Allah yang banyak telah membuktikan bahwa diabetes insya Allah sembuh total. Pengalaman bisa dilihat di beranda Facebook saya, ada seorang yang minum suwuknya santri Indeso dalam waktu baru 3 kali suwuk, 3 kali minum dalam waktu jangka kurang lebih sekitar 11 hari, Allah kasih kesembuhan. Orang yang mempunyai penyakit diabetes atau kencing manis atau penyakit gula gitu ya. Untuk semua sahabat santri Indeso yang pengen suwuk santri Indeso ya, suwuk herbalnya, dipersilahkan ya. Kembali bahwa Al-Fakir Zainal Santri Indeso memberikan gratis kepada bagi orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Lah kalau yang mampu gimana? Monggo dikasih penggantinya saja, tidak apa-apa, semisal 100.000 agar mampu menjadikan subsidi silang
untuk mengganti mereka yang orang-orang nggak mampu untuk agar kita tetap mampu berjalan untuk memberikan gratis. Wah gitu itu ya, diabetes cukup dengan suwuk santri desa. Terus nyampe mana tadi? Ya setelah itu tadi lalu dituang air panas atau air hangat ya, air hangat 1 gelas es teh ya, ukuran gelas es teh itu. Aduk lalu diminum. Setelah itu tunggu sebentar, itu biasanya kalau tidak keringat dingin pada keluar ya muntah-muntah, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena setan kalau sudah masuk di dalam perut, kalau masuk di dalam perut seseorang ini mengikat, menggubet dalam usus dalam tubuh, sehingga mengakibatkan lama-lama darah kotor mengental atau melahirkan yang disebut penyakit medis. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Berapa bulan yang lalu saya menerima tamu yang konsultasi, ketika datang kepada saya bilang bahwa istrinya 5 tahun komplikasi dan diabetes. Setelah saya datangi ternyata kakinya saya rendam pakai suwuk santri desa. Saya makainya suwuk, saya nggak pakai bahasa ruqyah tapi bahasa suwuk. Saya menjaga menjaga ketradisionalkan kita. Wah, suwuk itu asli punya wong Jawa, jadi saya menjaga warisan lokal. Suwuk yang dipakai ulama-ulama kita pada ulama-ulama Nusantara ketika ingin memintakan doa kepada tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama dan alim ulama, itu selalu bilang mbah disuwuk mbah gitu ya. Nah setelah itu diminumkan, biasanya seperti itu. Kalau keringat ini muntah. Nah, terus orang tersebut tiba-tiba teriak-teriak menangis, wah, dan suaranya sudah bukan suara beliau orang tersebut, akan tetapi akhirnya ngomong sendiri dan mengaku bahwa ternyata ada makhluk lain yang ada dalam diri orang tersebut, 2 ekor ular hitam. Menurut beliau, saya sendiri nggak lihat kalau gituan ya, tapi alhamdulillah begitu teng teriak lalu saya adzankan pada waktu itu, alhamdulillah ya Allah berikan kesembuhan. Ternyata memang bukan diabetes, tetapi memang ada unsur faktor X di dalam situ. Insya Allah diminum 2 atau 3, 4 kali cukup, nggak harus terus. Itu pengobatan segala jenis penyakit yang ada hubungannya dengan perut, obatnya itu. Yang kedua, apapun itu penyakitnya yang sifatnya medis, bisa berjalan jinjit ya, jinjit 50 langkah pagi dan sore setiap hari. Apapun itu penyakitnya asal medis, insya Allah sembuh. Jangan lupa minum air secukupnya, air putih hangat gitu, secukupnya. Saya nggak mau bilang sekian liter gitu, nggak, karena apa, kadar tubuh orang berbeda-beda. Kalau nggak salah dalam 1 kilo tubuh seseorang itu butuh 3 liter 30 apa itu namanya ya, mungkin dalam 1 kilo tubuh seseorang mungkin butuh apakah 1 gelas atau 2 gelas, itu lupa saya. Saudaraku sebangsa dan setanah air ya, itu tadi untuk segala jenis penyakit yang berhubungannya dengan perut. Nah sekarang yang berhubungannya dengan nah sekarang kanker, tumor, kista, terus apa lagi, walaupun stadium akhir nih, kanker, tumor, walaupun stadium akhir, cari daun tapak liman ya, lalu direbus 6 gelas, jadikan 3 gelas. Oke. Nah terus ketika kanker atau tumor itu ada benjolannya, ambil daun yang direbus, ditumbuk, tempelkan. Nah gitu ya. Dari situ jangan lupa ketika mau minum kasih suwuk santri desa ya. Nah, insya Allah kesaksian yang sudah ke rumah, alhamdulillah itu kanker payudara segini susunya, alhamdulillah
dalam waktu 2,5 bulan Allah kasih kesembuhan. Bahwa kembali lagi bahwa santri desa tidak kenal sebelumnya dan tidak tahu, ketika memberikan obat saja juga dititipkan kepada orang lain. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Sing penting berobat itu manut, ojo ndablek, ojo bandel, ojo atos atine. Ya, ojo nyepelekke, ojo gapah. Kunci itu. Ketika hati berontak, ketika hati tidak sejalan, nah ini bahaya. Artinya bahayanya apa? Tidak akan mendapatkan kesembuhan. Nah ini penting ini. Gitu. Ya segala sesuatu kesembuhan milik Allah, ya kan? Konteksnya harus mampu memisahkan kita, jangan dicampur aduk, ya. Itu sekarang ini banyak teman-teman yang suka memvonis, mencampur adukkan, nggak paham. Oh ini ketemu ini, wah, jadi ngaco gitu ya. Kalau kita harus mampu bahwa pengobatan ini ya urusannya manusia sama manusia. Nah, selebihnya kesembuhan ini mutlak milik Allah gitu. Jangan langsung divonis wah gini ndak. Nanti kalau mengarah kepada itu, kalau kita tidak mampu membawa, tidak mampu memisahkan bahasa, tidak mampu memisahkan prakata, ya jadinya nggak bener gitu. Contoh lagu. Contoh lagunya begini. Cintaku hanya satu, sayangku cuma kamu, misalkan. Atau aku rela mati untuk dirimu, oh sayang, cintaku ini hanyalah untukmu. Terus apa? Hidup matiku hanya untukmu. Nah, hidup matiku hanya untukmu, oh sayang. Misalkan seperti itu. Ketika kita bicara seperti itu, pasti konteksnya adalah merayu seseorang, kan? Konteksnya adalah percintaan dan konteksnya adalah urusan basyariah. Itu kalau kita campur aduk ya jadi musyrik, diambil dari bahasa sufi. Hidup itu ya karena Allah, cinta karena Allah. Gitu. Jadi harus dipahami yang jenis-jenis kayak gini ya. Itu orang tahu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi sampai kanker, tumor payudara, terus apa lagi? Nah termasuk kista, itu tadi bisa ya. Kista. Oke. Terus penyakit apa lagi? Ambeien obat terampuh insya Allah. Atau memakan banyak konsumsi tape singkong, makan ya. Tape singkong dimakan boleh, buat goreng telo apa tuh, yang wedang tape boleh, enggak apa-apa. Yang penting konsumsi tape ya setiap hari atau seminggu berapa kali monggo, tapi yang pasti sering-seringlah makan tape. Gitu. Saya nggak dokter sih, makanya nggak dipercaya kalau ada orang kista bahwa dikit-dikit harus kesana rujukan sama orang yang SSSSS gitu. Buktikan, dan ini loh buktinya yang sudah pada sembuh. Itu kista, miom itu pakai apa? Pakai tapak liman, bisa daun pepaya, bisa. Gitu aja kok repot. Gitu. Kita punya rujukan apa? Kitab ini ada. Kita punya rujukan apa? Sering terbukti. Kita punya rujukan, minta sama Allah. Gitu. Artinya keyakinan ini tidak ngawur, gitu loh. Ada ilmunya, gitu. Bahkan ilmu-ilmu kuno itu dalam beberapa kitab ini, ketika orang mau berobat itu kan bisa dilihat sakitnya mulai hari apa. Kalau orang dulu gitu, oh hari Senin, dilihat bla 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 bla, oh ini medis. Oh sakitnya hari Selasa, bla 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 bla. Kalau orang dulu, oh ini kesambet dari jalan, bla bla bla. Rebo, bla 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 bla. Oh ini
Ada yang ngajak tembak-tembakan, misalkan begitu. Itu lahirnya apa ya, bisa penyakit medis karena masuknya unsur jin setan yang ada yang masuk dalam tubuh perut kita. Itu jangan dikit-dikit sesuatu yang canggih, sedikit-dikit sesuatu yang dianggap canggih kok dikit-dikit asik itu ya. Itu saudaraku sebangsa dan setanah air, apalagi ayo pertanyakan semua, ditanya nanti saya jawab semua satu-satu. Terus tadi ambeien yang ketika sudah ambeien itu wasir ya, ketika sudah ada timbul benjolan di dalam di dubur itu, diolesin sama lidah buaya ya, olesin sama lidah buaya, atau merebus daun ungu. Nah, insya Allah sembuh itu. Ya monggo, apalagi penyakit apalagi tak obral ini ilmu tuh, tak kasih tahu. Iya, ilmu itu bagaikan pohon itu kalau dipatahkan atasnya krak akan bercabang. Saya dapat lagi, Allah kirimkan akal saya ini dikuasai ilmu lagi, ilmu pengobatan, ilmu apa saja gitu. Ya ayo apalagi pengobatan apa lagi, asam lambung, mah akut. Nah, mah akut cukup mah akut sama asam lambung, murah, meriah dan berkah. Minta suuknya santri desa, garamnya itu taruh di lidah atau di bawah lidah, seujung sendok teh, langsung diamkan begini 15 detik. Ya, habis itu dorong pakai air hangat segelas ya, segelas air hangat segelas, ya, air hangat segelas es teh gitu. Itu nanti keringat pada keluar semua, kalau enggak muntah, tapi insya Allah sembuh. Lakukan sebelum dan sesudah makan, sehari cukup sekali, enggak apa-apa. Itu dalam garam itu, dalam suhu itu apa itu terdapat 70 kesembuhan ya, mampu mengobati 70 penyakit gitu. Ya, apalagi monggo, pengen apa lagi? Gus, saya kok lemes, suka kecapean, ini obatnya apa loh? Untuk yang stroke, untuk yang gejala stroke atau stroke ringan ya, jangan lupa hati akal selalu untuk senang, lepaskan beban pikiran dulu. Bisa dipakai jalan jinjit atau minum atau makan, pakai apa tadi, ketumbang air, rebus ketumbang air, digado nggak apa-apa, buat makan nggak apa-apa, konsumsi pagi, sore, pagi, siang dan sore hari ya, seperti jangan bayam. Nah, insya Allah itu segala jenis persendian termasuk stroke insya Allah sembuh. Pengalaman bisa lihat di live saya, ada orang stroke 5 tahun, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan yang menuju lebih baik dan baik lagi. Semoga bisa sembuh total gitu, minimal udah bisa ngomong dan lain sebagainya gitu. Namanya ketumbang air atau daun sirih Cina gitu. Semua yang saya sebutkan di pinggir jalan banyak ya. Kita ini adalah negeri yang luar biasa. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman herbal begitu berlimpah, rempah-rempah begitu berlimpah dan sangat luar biasa. Ayo, untuk penyakit apa lagi? Monggo, untuk teman-teman yang pengen ditanyakan silahkan. Untuk segala jenis penyakit apa saja, yuk atau saya jawab komen-komen ya. Mohon bahasanya jangan tinggi-tinggi biar saya paham. Oke, maklum santri desa ini di desa terus, jadi tidak begitu ya. Assalamualaikum, ada lesehan Mas Darsono,
Sugeng dalu ada Abu Rizky, ya ada Wahyu Winata, ada Widodo Ginanjar, ada Aput Udin, ada Andi Rianto Kartosuro hadir Gus, siap. Oke. Ada Acok Firmansyah ini Mojokerto, ada Cakung hadir Gus, siap. Oh, Yai malah wah. Kula niki mboten Yai, mboten Gus, ya. Gus Dan kula niku apa iku? Gus Edian. Nah, santri desa sampai kapan di Jakarta ya saya mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi karena tinggal menunggu besok saya harus live talk show kalau tidak ada halangan mengingat banjir kan dari kemarin di AMTV Jakarta. Andai kan memang berhalangan mungkin di minggu yang akan datang dan yang datang lagi nggak apa-apa, tapi yang pasti saya alhamdulillah ke Jakarta diundang oleh beliau Bapak Maijen Tatang Yenuddin ya, alhamdulillah untuk di Cijantung. Diajak ngopi bareng ya, setelah itu sedikit sehari 2 atau 3 hari untuk bersilaturahmi untuk semua sahabat santri desa sejabodetabek yang pengen ngopi bareng, pengen ngundang, pengen apalah monggo bisa duduk bareng sambil sharing-sharing mengenai apa saja ya. Santri desa ibarat orang jualan, apa lo mau gue ada gitu ya, apa lo mau gue ada. Insya Allah santri desa mau diajak ngobrol apa babakan apa saja, monggo pengobatan herbal, spiritual, sejarah, pusaka, bahkan hukum. Ya perlu diketahui bahwa saya bukan hanya sebagai santri desa, dai setengah kondang, sarjana kuburan, tapi saya juga adalah ketua Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis di bawah pimpinan Bapak Brigadir Jenderal Polisi Parasian Simanungkalit, dan ini memasuki tahun kelima. Nggak ada yang tahu ya, tahun kelima. Itu baru satu organisasi yang dulu yang didirikan oleh Bapak mantan Kapolri Bapak Jenderal Rosman Hedi dan teman-temannya gitu. Saat ini estafet kepemimpinan dipegang oleh Bapak Brigjen Pol Parasian Simanungkalit, dan saya salah satu dari Ketua Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Di sisi lain saya juga Dewan Penasehat Bidik 86 ya, nasional ya. Saya juga Dewan Penasehat juga di media Biosari News, dan saya Dewan Penasehat juga tingkat nasional di Suara Java Indo, dan masih banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Nah itu yang selama ini memang banyak teman-teman yang memang tidak tahu dan tidak perlu tahu sih, dan tidak harus tahu ya. Buat saya tidak penting, artinya yang penting kita bagaimana mampu hidup bersama, berdampingan, akur, adem, ayem, saling memberikan manfaat gitu, selalu menebar rahmat pada sesama. Jadi untuk semua teman-teman sahabat santri desa, khususnya yang di desa, jangan kaget ketika Zainal kok temennya jebule wong ini wong ini wong ini wong ini. Nah kalau nggak tahu ya kadang seperti itu. Sekarang ini saya sudah mulai terbuka, saya kasih tahu semua agar wong nggak bingung. Opo yo, lu Zainal dulu pernah tidur di mana? Oh ya pernah tidurnya di satu pesantren Sitokhul Mubarok, kedua pernah di Maslakul Irfan, ketiga di Abdurrahman Maslakul Iman, dan masih banyak beberapa tempat-tempat yang langsung kepada guru-guru gitu. Kalau tak sebutin satu-satu tokoh-tokoh yang langsung saya kepada beliau khidmah langsung, mungkin banyak sekali ya. Termasuk saya adalah salah satu dari santri torekohnya Habibana Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan. Iya, kebetulan saya mengikuti Sadiliyah. Iya. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Nah, jadi biar pada paham, kadang orang bingung karena Zainal ya kayak gini. Ya mohon maaf, cuma kemana-mana ya kaosnya oblong, sendalnya jepit, ya pakai sarung,
kopiahnya begini, rambutnya gondrong kunciran ya, perlu dipahami. Kadang nggak tahulah, monggo itu terserah mu. Yang penting bagaimana saya mampu memberikan manfaat kepada sesama ya. Dan masih banyak lembaga-lembaga yang lain yang saya ada duduk menjadi dewan penasihat, termasuk pencak silat tenaga dalam. Nah, saya juga dewan penasihat di situ. Yang ada di Banten malah pusatnya ya, malah di Banten, padahal saya wong Jawa Tengah gitu. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya, terus apalagi nih? Siapa lagi tadi? Ada tadi jawaban untuk Bang Mulyadi Elhan Zakaria Jaya Negara. Wah, mantap. Oke, mana tadi? Di Jakarta ya, masih beberapa hari, Mas. Ya, monggo untuk teman-teman yang ingin ngobrol dan ngopi bareng, enggak apa-apa, enggak masalah. Konsultasi apa saja tadi ya. Mau mengenai pengobatan apa, herbal, spiritual, konsultasi, sejarah, pusaka, selama saya tahu dan bisa akan saya jawab gitu. Kalau belum bisa jawab, tak janji ini ya, mungkin apakah besok atau kapan gitu ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terus apa lagi? Ada Nuning Ibu, mohon doanya Ibu. Iya, ada Yontel, ada. Kalau autis bisa nggak Gus? Ponaan saya autis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Autis ini apa kayak filmnya Syahrukan itu ya, yang begini itu ya. Coba kita bisa lihat besok aja, kita ketemu seperti apa. Mungkin menurut situ autis, menurut saya bukan. Yang penting semoga Allah memberikan kesembuhan ya toh. Gitu. Mumpung beliau di Jakarta, ada di Jakarta juga alamatnya, saya tak ngopi ndak apa-apa ke sana. Oke. Iya, salam untuk semua sahabat santri desa yang mungkin membutuhkan ngopi bareng sama santri desa. Ya, ada Nur Saputri. Ada Nur Saputri. Ada, mohon doanya, ada Mbah Suropati, ada nggih Kang? Iya, ada Mbah Caryono, ada Maulana Kasti, ada Siti Khotijah Ibu, ada Faris Maulana, ada Rokani yang punya Cilacap, ada Harun Ar-Rasyid, iya, ada Budi Arif Fahrudin, iya, penyakit trigliserida obatnya napa Gus? Iku penyakit apa? Penyakit apa Mbah? Aku gak paham ya Mbah. Jenenge tok iki. Cara biyen apa Mbah? Ya. Iya, ini terus ada Jolang yang punya Semarang. Oke. Ada Rahman Fajar yang punya Randu Blatung, ada Kang Samsudin, ada Wesi Jowo. Ada. Oke, besok saya Medpoint Jalan Salemba Tengah 2 nomor 9 yang mau ketemu sama santri desa, besok boleh ngopi bareng. Wow, keren ini. Wah, siap. Nah, ya tuh buat teman-teman yang ingin ngopi sama santri desa, ada yang memfasilitasi di alamatnya, di tempat di situ untuk ngopi bareng di tempat beliau. Luar biasa ini ya, asik. Buat teman-teman ya semuanya ada di Jakarta, untuk apa saja, konsultasi, ngobrol seputar apa, usaha, seputar apalah terserah ya. Monggo sakar PDW. Ada Anindita, aduh yang cantik, selalu tidak pernah kelewatan ngikutin live-nya santri desa. Semoga tambah sukses, tambah cantik, tambah top dan terkabul segala doa dan cita-citanya. Yuk, siapa lagi ingin ngobrol? Ayo, apalagi? Iya, untuk semua teman-teman sahabat santri desa. Oke, kita juga mau pada ngopi. Ini anggota ngopi sudah pada datang. Wes, iya. Ya, tadi segala jenis penyakitnya, pengobatannya itu ya untuk semua sahabat santri desa di seluruh Indonesia atau mungkin dunia yang menjadi teman Facebook Wasilah Sakti. Semoga ini mampu memberikan manfaat untuk sesama.
Wow, luar biasa. Ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa kita saling mendoakan dan saling mendukung, memberikan manfaat untuk sesama. Mumpung santri desa ada di Jakarta ya, untuk semua teman-teman yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya. Dan kita selalu berdoa. Saya meminta untuk semua sahabat santri desa dimanapun berada, mari kita sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah ya, mulai dari banjir, longsor, dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan untuk mereka semua dan kita semua pastinya. Dan kita doakan untuk seluruh pemimpin negeri, para pengelola negara, agar Allah pernahi, Allah tunjukkan, Allah bimbing menuju sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu saja. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya Al-Fakir Zainal Santri Beso, herbal dan spiritual, dai setengah kondang, sarjana kuburan, mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Zainal Santri Beso, herbal dan spiritual, dai setengah kondang, sarjana kuburan. Pelopor safari silaturahmi pengobatan gratis se-Nusantara. Selamat menyaksikan.